sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sama-sama berdoa. Angkat tangannya ke depan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal konsep pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, dapat menjelaskan dan memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, dapat menyebutkan bentuk-bentuk bilangan pecahan. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan yang terkait dengan pecahan senilai. Pertama, Ibu akan menjelaskan konsep pecahan. Konsep merupakan sebuah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Perhatikan contoh berikut. 4/5, di mana 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Coba kalian lihat contoh di samping. 7/12. Nah, sekarang coba kalian tebak mana pembilang dan mana penyebut. Ya, benar sekali. 7 merupakan pembilang dan 12 merupakan penyebut. Mengenal konsep pecahan, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk pecahan. Pertama, pecahan sebagai pembilang. Yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Pecahan yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian. Dapat kita lihat contoh di samping, 5 dibagi 7. 5 dibagi 7 dapat kita rubah menjadi 5/7. Kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Dapat kita lihat contoh di samping yaitu 20 kelereng biru dan 25 kelereng putih. Perbandingan di atas dapat kita tulis dengan 20 dibagi 25 atau ditulis dengan 20/25 menjadi pecahan 20/25. Nah, 20 sebagai pembilang dan 25 sebagai penyebut. Perhatikan gambar berikut. Mudah sekali bukan? Sekarang kita bahas sama-sama ya. Terdapat 10 gunting dan 16 topi. Jika kita rubah menjadi pecahan, yaitu dapat ditulis dengan 10 dibagi 16 atau 10/16, di mana 10 sebagai pembilang dan 16 sebagai penyebut. Selanjutnya, pecahan sebagai bagian. Sebuah persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 4, kemudian diarsir sebanyak 2 bagian. Gambar tersebut dapat diubah menjadi sebuah pecahan yaitu 2/4, di mana 2 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Gambar yang kedua merupakan lingkaran yang telah dibagi menjadi 11 bagian, kemudian diarsir sebanyak 8 bagian. Gambar tersebut dapat diubah menjadi sebuah pecahan 8/11. Sekarang giliran kalian ya anak-anak. Berapa sih bagian pecahan dari gambar berikut? Betul sekali anak-anak. Gambar di samping dapat dirubah menjadi pecahan 2/6. Anak-anak, berlanjut ke materi berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai ini dapat kita cari yaitu dengan menggunakan 2 cara. Anak-anak, yang pertama dikalikan dengan angka yang sama dan yang kedua dibagi dengan angka yang sama. Untuk pecahan senilai yang pertama yaitu mengalihkan angka yang sama. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ya. Carilah pecahan senilai dari 4/9. 4/9 dikalikan dengan angka yang sama di mana pembilang dan penyebut dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 8/18.
mana pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 3, maka hasilnya adalah 12/27. Maka dapat kita simpulkan bahwa pecahan 4/9 senilai dengan 8/18 dan senilai dengan 12/27. Selanjutnya, mencari pecahan senilai dengan membagi dengan angka yang sama atau cara ini dapat kita gunakan sebagai menyederhanakan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakanlah pecahan dari 24/36. Anak-anak, perhatikan baik-baik ya cara ini, di mana 24/36 dibagi dengan angka yang sama. 24/36. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Maka hasilnya adalah 12/18. Selanjutnya 24 dibagi dengan angka yang sama yaitu 3. Di mana 24 dibagi 3 sama dengan 8, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Maka dapat kita simpulkan pecahan 24/36 senilai dengan angka 12/18 dan senilai dengan angka 8/12. Nah, masih semangat? Nah, Ibu punya video, silakan disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Mari simak cerita berikut ini. Ibu mempunyai kue. Untuk membaginya dengan ayah, ibu memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang ayah dan ibu dapatkan? Dalam matematika, ibu dan ayah masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. 1/2 merupakan bilangan pecahan, di mana angka 1 dinamakan pembilang, sedangkan angka 2 dinamakan penyebut. Dalam sehari-hari, kita mengenal pecahan 1/2 sebagai setengah. Bagaimana jika kakak dan adik juga menginginkan kue tersebut? Maka, ibu akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu untuk ayah, ibu, adik, dan kakak. Masing-masing orang mendapat 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue. Bilangan pecahan yang ditulis adalah 1/4, di mana angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 4 dinamakan penyebut. Bagaimana? Mudah bukan bahasan tentang bilangan pecahan ini? Nah, seperti apa bilangan pecahan jika adik mendapatkan 2 bagian dari kue tersebut? Kita bahas ulang lagi ya. Ayah dan ibu mendapatkan 1 bagian kue. Kakak tidak mendapat kue. Sedangkan adik mendapatkan 2 bagian kue. Maka, bilangan pecahan untuk bagian kue adik adalah 2/4. Sedangkan ibu dan ayah tetap mendapatkan bagian 1/4 dari kue tersebut. Jumlahnya tetap sama dengan yang awal, yaitu 4/4 bagian dari kue. Semakin paham kan? Mari kita simpulkan. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang menunjukkan bagian dari sesuatu. Apabila kita memotong kue menjadi 2 bagian, maka 1 bagiannya jika dinyatakan dalam bentuk bilangan adalah 1/2, di mana angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 2 dinamakan penyebut. Sekian dulu materi kita kali ini. Jangan sampai lupa ya, latihan terus, dan supaya lebih jelas, adik-adik bisa bertanya kepada guru atau orang tua di rumah. Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Sampai bertemu di materi berikutnya. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah melihat video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan apakah anak-anak
mengerti? Ya, bagus sekali jika sudah mengerti. Gimana anak-anak? Masih semangat tidak? Jika ibu tanya masih semangat, anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.